Halo teman-teman, selamat datang di Edcast Podcast. Terima kasih buat yang udah datang di pagi hari ini dan teman-teman di belakang juga. Terima kasih banyak. Oke. Tempat ini adalah tempat di mana kita nggak cuma dengar konflik aja, tapi kita juga pahami lebih dalam terkait konflik ini gitu. Di hari ini kita akan bahas terkait konflik Israel dan Palestina, tapi dari sudut pandang yang sedikit berbeda nih. Kita bakal fokusin ke peran mediator utamanya, itu Qatar, Mesir, dan juga Amerika Serikat yang terlibat langsung dalam upaya perdamaian ini gitu. Pada kenyataannya konflik Israel dan Palestina ini itu kan nggak sesimpel dua pihak yang bertikai gitu. Ada kelompok-kelompok lain yang juga ikut bermain di dalamnya. Contohnya itu ada Hamas dan juga Fatah yang bikin proses mediasi ini jadi jauh lebih rumit gitu. Makanya muncullah pertanyaan menarik nih, apakah mediasi yang melibatkan banyak pihak itu akan efektif? Dan siapakah yang akan mengawasi proses gencatan senjata jika dijalankan? Nah, itulah yang akan kita bahas di podcast ini. Kalau misalnya kita lihat ke belakang sedikit nih ya, konflik Israel dan Palestina ini kan udah berlangsung puluhan tahun ya, tapi sampai saat ini belum ditemuin solusi yang benar-benar bisa nyelesain konflik ini gitu. Masalah utamanya itu sebenarnya ada di ketimpangan kekuasaan antara Israel dan juga Palestina. Kita tahu kan Israel tuh jauh lebih kuat daripada Palestina kan. Betul. Makanya perlu lebih dari satu mediator gitu. Inilah yang disebut sebagai mediasi multipartai. Halo, selamat pagi kembali teman-teman semuanya. Apa kabar? Mungkin kita langsung lanjut aja ya gitu. Di sini siapa yang mau ngasih argumen pertama nih terkait peran dari mediator utama di konflik ini? Aku deh. Izin. Nah, kalau dari sudut pandang aku ya, kalau aku ngeliat Qatar ini cocok sih sebagai mediator karena kan kita tahu kalau Qatar ini punya keunggulan utama dalam akses komunikasi. Dia juga punya koneksi dengan si Hamas dan itu juga yang cukup sulit dijangkau sih sama aktor internasional lainnya. Dan kenapa Qatar berperan penting juga karena ketika awal mediasi itu kan situasi masih tegang, komunikasi juga nggak bisa selancar itu. Jadi si Qatar inilah sebagai jembatan dialog antar pihak-pihak yang berkonflik itu, supaya bisa tuh mereka membahas isu-isu kemanusiaan. Betul. Nah, menurutku Mesir juga penting sih, mengingat dari geografisnya Mesir itu sendiri kan dekat sama Rafah ya. Rafah itu kan tempat di mana bantuan-bantuan kemanusiaan itu masuk. Nah, apalagi Mesir kan juga bisa gitu untuk menjaga stabilitas kejahatan konflik antara Israel dan Palestina itu tetap terjaga dan tetap stabil gitu sih. Kalau misalnya dari Kinan sendiri gimana nih? Kalau dari sudut pandang aku ya, Amerika Serikat ini juga penting dalam konflik ini sebagai mediator karena hanya Amerika Serikat aja yang bisa narik si Israel itu ke ruang negosiasi biar mau. Jadi memang dia tuh punya tekanan politik yang cukup gede, sama diplomatik ke Israel tuh juga lumayan cukup gede. Nah, tapi di satu sisi tuh banyak juga yang bilang kalau misalkan si AS ini tuh bias ke Israel. Nggak netral. Nah, tapi meski begitu si Amerika, kalau tanpa Amerika ini negosiasi ini nggak bakal berjalan dengan lancar, nggak ada titik penyelesaian juga. Ya, karena nggak ada siapa lagi yang bisa neken Israel gitu kan selain Amerika Serikat. Cuma Amerika Serikat doang. Oke. Setelah kita tahu nih peran dari mediator utama nih, coba bayangin sekarang kalau misalnya mereka duduk di meja ini kan, siapa yang negara yang cocok jadi tuan rumahnya gitu? Siapa yang kira-kira? Itu malah Mesir. Karena kan reputasi Kairo sendiri kan udah terkenal ya di kancah dunia. Dimana Kairo itu tempat yang aman dan netral banget gitu. Nah, selain itu pun Mesir juga terkenal di dunia sebagai sebagai aktor yang sering ngomongin tentang isu kemanusiaan. Nah, yang mana hal tersebut itu bisa bikin proses mediasi itu lebih rileks gitu. Jadi nggak ada eskalasi. Menarik sih Mesir. Oke, Mesir ya. Oke. Gitu ya. Oke, bayangin sekarang Mesir nih kan. Terus gimana nih peran dari aktor-aktor mediator nih gitu? Apakah bagi tugas kah atau gimana gitu? Kalau aku lihat dari Qatar sih bisa aja buka akses buat komunikasi ya. Cuman lagi dan lagi Qatar ini tetap butuh peran dari yang Raffi bilang tuh si Mesir. Mesir ini kan karena yang tahu gimana konflik itu terjadi tuh di lapangan. Karena tanpa Mesir pun si Qatar ini nggak bisa nih ngasih pesan yang terarah gitu kan. Betul. Jadi tetap ada dibutuhkan kerjasama antar pihak-pihak supaya dialog ini terus berjalan di meja negosiasinya itu. Oke. Kalau misalnya Kinan gimana nih? Oke.
Kalau menurut aku tadi kan udah disampaikan sama mereka berdua kalau misalkan Qatar sama Mesir ini punya peran masing-masing ya, dan itu betul banget. Nah kalau si Amerika ini dia bisa fokusnya itu ke diplomasi antar disputan ya. Jadi ketiga mediator ini perlu ada ruang khusus, ruang forum tertutup gitu untuk mendiskusikan gimana sih konflik ini tuh akan diselesaikan atau gimana gitu. Nah contohnya kayak Qatar ini bisa jadi komunikasi, jembatan komunikasi, terus tadi Mesir juga sebagai kemanusiaan sama keamanan juga bisa. Nah, terus Amerika Serikat ini sebagai diplomasinya gitu. Jadi memang iya sih cocok ini tiga mediator ini. Cocok ya pas. Iya sih. Melihat efektivitas dari mediasi multipartai juga selain karena pihaknya banyak, tapi juga kayak pembagian peran yang jelas gitu kan. Jadi proses gencatan senjata ini kayak terstruktur gitu lah anggapannya gitu kan. Oke. Tapi penting nggak sih ada lembaga independen yang ngawasin proses gencatan senjata ini? Ya nggak sih? Itu penting nggak Ya sih? kan? Tapi itu ya menurutku even ada lembaga independen pun nanti yang bantu untuk ngatasin konflik itu, pasti lembaga itu kan menghasilkan sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu pasti bisa aja sih dicapai oleh negara-negara yang udah setuju. Cuman karena kita nggak tahu ya apa yang terjadi, pelanggaran itu pasti ada aja karena belum ada tuh pengawasan yang benar-benar netral. Bener banget sih, apalagi kalau kita sering lihat berita kan sering banget gitu terjadi pelanggaran dari gencatan senjata yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Menurutku sih kayak gitu sih, penting banget ya ada lembaga independen yang bisa ngawas alur perangnya. Oke. Kira-kira lembaga yang cocok tuh apa sih ya gitu? Oke. Aku ada baca satu artikel di mana tuh artikelnya bilang itu ada lembaga independen yang memang cocok buat konflik ini. Jadi namanya itu ICRC. Jadi International Committee of the Red Cross. Jadi lembaga independen itu sifatnya memang netral dan memang dia perannya itu kalau di wilayah konflik itu sebagai yang pihak kemanusiaan gitu loh. Terus dia juga membantu warga sipil dari dampak perangnya itu. Terus dia juga bisa memantau proses gencatan senjata terus sama kepatuhan hukum wanita juga dia bisa memantau. Jadi menurut aku ICRC ini pas banget menjadi lembaga independen antara tiga mediator ini yang tadi iya kan? Ya oke. Catat ya ICRC. Oke. Bener sih biar kayak proses gencatan senjata ini nggak cuma di kayak elit politik aja gitu kan. Biar ada yang langsung terjun terus mantau langsung gimana prosesnya gitu kan. Oke. Sebenarnya konflik Israel dan Palestina ini ibaratkan luka lama yang kembali terbuka gitu. Terus peran mediator ini sebagai yang menjahit dari berbagai sisi. Terus lembaga independen tadi itu kayak sebagai perbannya, biar dia nggak terbuka lagi gitu kan. Walaupun mediasi multipartai ini emang belum bisa membawa perdamaian jangka panjang gitu, tapi setidaknya kayak nggak ada eskalasi yang lebih besar lagi. Terus ruang dialog tuh tetap terbuka gitu kan. Oke. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Segitu dulu diskusi kita hari ini. Semoga happy dong. Teman-teman di rumah juga semoga happy. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.